Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Topik kita kali ini adalah sistem pencernaan. Topik ini disampaikan untuk mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 5, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Tadi sudah sarapan atau tadi sudah makan siang? Pasti sudah ya. Nah, makanan yang kita makan itu akan dijadikan sumber energi. Kita memang perlu ya mengkonsumsi makanan, tapi pernah nggak kepikiran gimana makanan yang kita konsumsi itu bisa dicerna oleh tubuh? Padahal yang kita masukkan ke mulut tuh, misalnya tadi pagi kita makan pecel, telur dadar, ayam, tahu tempe, itu berupa makanan utuh. Setelah diproses sekian lama, setelah membutuhkan waktu pemrosesan yang cukup, pada akhirnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Fesesnya itu berbeda seperti apa yang kita makan. Bagaimana itu bisa terjadi, kemudian kok bisa sih makanan yang kita makan, misalnya kita makan tempe berupa kotak-kotak, kemudian keluarnya dalam bentuk feses. Kok bisa? Nah, itu karena ada sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi ada beberapa organ tubuh yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk feses, begitu. Oke, ini gambarnya bagus ya, mendukung sekali ya, ada pisang, jeruk, kemudian dan lain sebagainya. Ini gambarnya sangat relevan dengan topik sistem pencernaan kali ini. Oke. Mengapa hewan butuh nutrisi? Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman sekalian. Mengapa hewan butuh nutrisi? Silakan nanti dijawab di kolom komentar. Sertakan nama dan NIM sekaligus sebagai bukti absensi bahwa mahasiswa mengikuti perkuliahan mata kuliah fisiologi hewan kali ini. Oke, secara sederhana, sistem pencernaan adalah portal bagi nutrisi untuk mendapatkan akses ke sistem peredaran darah. Jadi sebelum makanan itu bisa diubah menjadi energi, maka harus didistribusikan terlebih dahulu oleh peredaran darah. Tapi tidak mungkin kan pembuluh darah itu membawa potongan tempe, membawa potongan telur, atau nggak gitu sayur pecel, kan tidak mungkin. Oleh karena itu harus diolah sedemikian rupa sehingga makanan itu bisa yang awalnya susunannya kompleks menjadi lebih sederhana, kemudian nutrisinya itu akan diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Bahan pangan ini dipecah menjadi molekul yang sangat sederhana, kemudian diangkut melintasi lapisan saluran pencernaan ke dalam darah. Baru nanti di dalam darah tugasnya adalah mengubahnya menjadi energi yang nanti akan dipelajari di sistem respirasi, gitu. Ini adalah contoh-contoh molekul-molekul kompleks yang nanti harus dikerjakan oleh sistem cerna. Misalnya karbohidrat, ini contoh yang paling umum adalah karbohidrat pada nasi ya. Nanti dia akan dirubah menjadi monosakarida, yaitu monomernya karbohidrat adalah monosakarida. Kemudian lemak nanti akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim tentunya. Ada lagi protein baik protein hewani maupun protein nabati. Protein ini adalah susunan biomolekul kompleks yang nanti akan dirubah menjadi molekul yang sederhana monomernya protein, yaitu asam amino. Terus kemudian ada lagi asam nukleat. Asam nukleat ini juga bisa kita temukan di banyak makanan karena asam nukleat sendiri pada dasarnya adalah protein. Hanya saja asam nukleat itu ketika dipecah menjadi basa nitrogen, gula, dan asam fosfat begitu. Ini adalah salah satu contoh enzim-enzim pencernaan yang bekerja di small intestine pada manusia ya, atau pada mamalia secara umum, yang dia mengubah misalnya nih, kalau di usus kecil, polisakarida dari tepung itu oleh enzim amilase akan dirubah menjadi maltosa. Kemudian maltosa ini dirubah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim yang bekerja secara berurutan begitu. Sama halnya dengan protein, dengan enzim tripsin dan kimotripsin dirubah menjadi polipeptida yang lebih sederhana. Kemudian polipeptida ini akan diuraikan lagi oleh enzim-enzim yang lain, misalnya aminopeptidase, karboksipeptidase, dipeptidase menjadi asam amino. Asam amino inilah nanti yang akan diserap oleh usus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh begitu melalui peredaran darah. Kemudian untuk asam nukleat ini dengan enzim nuklease menjadi nukleotida. Nukleotida dengan bantuan enzim-enzim yang lain tentu saja yang bisa menguraikan protein, dia akan dirubah menjadi gula fosfat dan basa nitrogen begitu.
dan seterusnya ya. Nah, ini adalah cara-cara hewan mendapatkan makanan. Jadi, ini kan mata kuliahnya adalah fisiologi hewan. Tentu saja yang kita pelajari bukan hanya sistem cerna pada mamalia atau pada manusia, tetapi lebih ke secara umum yang kita pelajari adalah sistem cerna pada hewan secara keseluruhan. Ternyata hewan untuk mendapatkan makanan itu ada banyak cara. Ada yang namanya suspension feeder. Suspension feeder itu berarti hewan itu mendapatkan makanan dengan cara menyaring partikel-partikel makanan kecil yang terlarut di dalam air. Contohnya ini adalah paus balen. Ini ya paus balen. Kalau kita lihat di sini itu ada banyak sekali semacam silia atau semacam saringan begitu. Yang ternyata saringan itu digunakan untuk menyaring plankton yang terlalu di dalam plankton yang terlalu di dalam air sehingga plankton itu bisa diserap dan dijadikan sumber energi oleh paus begitu. Yang selanjutnya adalah substrate feeder atau bisa disebut juga dengan deposit feeder. Ini adalah hewan itu hidup di dalam sumber makanannya. Contohnya apa nih? Ini yang paling sering kita temui adalah kalau kita lihat larvanya ulat pada sepotong daging yang dibiarkan terbuka. Jadi larvanya ulat atau yang kita sebut apa ya? Ya larvanya ulat begitu ya. Larvanya ulat itu dia akan berada di daging, dia juga memakan substrat yang digunakan sebagai tempat tinggalnya. Yang selanjutnya adalah fluida feeder. Fluida feeder ini berarti hewan itu sumber energinya atau cara mendapatkan makanannya dengan cara menghisap cairan yang kaya nutrien dari suatu inang hidup. Ini contohnya yang paling hits, yang paling kita sering jumpai dan sering kita alami, yang paling sering merugikan ya menurut kita, itu adalah nyamuk. Jadi nyamuk itu akan, nyamuk betina ya, yang hanya menghisap darah manusia. Nyamuk betina itu dia akan menghisap darah manusia, sedangkan darah manusia itu memiliki banyak sekali nutrisi, zat gizi, dan lain sebagainya. Jadi dia akan mendapatkan nutrisi dari darah itu. Yang selanjutnya adalah bulk feeder, berarti hewan itu memakan potongan-potongan makanan yang berukuran relatif besar. Ini contohnya adalah manusia, contohnya adalah kita sendiri. Bulk feeder itu berarti dia memakan makanan padat dan bukan hanya manusia ya. Contoh yang paling sering kita temui bulk feeder itu banyak hewan dan hewan itu seringkali memiliki alat-alat untuk menjadikan sumber makanannya itu menjadi lebih kecil, menjadi potongan yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dicerna. Selain memiliki gigi, bisa jadi memiliki taring, kuku yang tajam, paruh dan lain sebagainya. Sehingga menjadikan makanan yang awalnya padat, yang awalnya berukuran besar, dipotong-potong, dikoyak-koyak menjadi lebih kecil. Begitu ya. Oke ya, lanjut. Nah, untuk cara mengolah makanan, secara umum, cara mengolah makanan itu ada 4 proses, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, yaitu typo, dan eliminasi. Nah, untuk bisa melakukan pengolahan makanan dengan 4 tahap proses pengolahan makanan ini, maka harus didukung dengan alat yang memadai. Alat apa? Yaitu alat yang berupa organ dan sistem organ yang kita sebut dengan digestive organ atau saluran organ pencernaan ya. Nanti organ-organ ini akan bersatu membentuk sistem pencernaan. Yang pertama adalah ingesti, yaitu memasukkan makanan. Yang kedua, digesti itu mengubah zat makanan kompleks ke sederhana. Jadi nanti kalau pada manusia itu digesti itu ada 2 macam, ada secara kimiawi maupun secara mekanik ya. Kalau kimiawi seperti yang kita ketahui, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu. Kalau secara mekanik itu berarti yang menggunakan fisik, misalnya dengan bantuan gigi gitu ya, untuk mengubah makanan yang bentuknya besar menjadi lebih kecil. Kemudian kalau secara kimiawi berarti ada bantuan enzim ya, misalnya ada bantuan enzim tialin, amilase, lipase, dan lain sebagainya. Proses yang ketiga adalah absorpsi, yaitu menyerap dan mengedarkan. Menyerap ini berarti fungsinya dari usus halus ya, ada usus halus, kemudian usus halus ini nanti ada usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada yaitu bagian dari darah ya, sistem peredaran darah. Ini fungsinya untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diabsorpsi atau yang telah diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan digunakan oleh sel untuk membentuk energi. Yang keempat, eliminasi, yaitu mengeluarkan zat sisa. Seluruh metabolisme itu pasti akan mengeluarkan zat sisa, termasuk pengolahan makanan itu akan mengeluarkan zat sisa berupa feses, begitu. Ini adalah salah satu deskripsi bahwa ada 4 tahap untuk proses pencernaan makanan, mulai dari ingesti, digesti, kemudian absorption, dan elimination ya.
proses memasukkan makanan, ada mechanical breakdown, ini berarti proses pencernaan secara mekanik. Kemudian makanan yang telah berubah menjadi kecil-kecil ini akan dihancurkan lagi, akan dirubah menjadi yang lebih sederhana lagi dengan bantuan enzim hidrolisis. Ini fungsinya adalah mengubah molekul yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian molekul-molekul yang telah dicerna ini oleh bantuan enzim, maka dia akan masuk ke dalam sel yang membutuhkan. Ini seharusnya ada ini ya, pembuluh darah, berarti ada proses pengedaran sari-sari makanan oleh pembuluh darah itu untuk hewan-hewan yang memiliki peredaran darah tertutup. Kalau memiliki peredaran darah terbuka seperti hewan-hewan invertebrata, berarti selnya makanan itu akan difusi begitu. Kemudian pada tahap yang keempat, eliminasi. Makanan yang tidak tercerna berikut dengan sisa metabolismenya akan dikeluarkan ya, dalam bentuk feses begitu. Nah, ini adalah digestive system, sistem pencernaan pada hewan secara umum, dimulai dari mulut, kemudian ada bantuan dengan ini ya, kelenjar ludah. Mulut itu digunakan untuk memasukkan makanan, kemudian kelenjar ludah ini digunakan untuk pencernaan kimiawi, ya. Beberapa enzim ini bekerja untuk mencerna karbohidrat, kemudian esofagus, ini akan membawa makanan ke dalam perut, ini bagian perutnya, di dalam perut atau lambung itu ada pencernaan protein dengan bantuan banyak enzim, kemudian ada pankreas, ada liver, pankreas dan livernya adalah salah satu kelenjar pencernaan yang sangat penting, ada yang namanya small intestine atau usus halus ya, usus halus di sini terdapat proses digesti dan absorpsi, kemudian ada usus besar, ternyata di sini digunakan untuk mengabsorpsi atau menyerap kembali garam dan beberapa air yang berlebihan, baru kemudian pada anus akan dikeluarkan sisa metabolisme, begitu. Nah, karena ini adalah sistem pencernaan pada hewan, maka kita harus tahu apa perbedaan pencernaan pada hewan invertebrata maupun hewan vertebrata. Pada hewan invertebrata, pencernaannya itu terdapat dua tipe, ada vakuolar system dan nanti yang kedua itu adalah channel network system ya. Sebelum itu kita belajar dulu vakuolar system. Berarti ini adalah pencernaan intraseluler karena memanfaatkan vakuola. Jadi kalau pencernaan vakuola itu dia memasukkan makanan yang ada di luar sel, kemudian dimasukkan secara endositosis. Saya harap teman-teman sekalian sudah mempelajari apa itu endositosis, exositosis, pinositosis, dan lain sebagainya pada proses transport aktif. Nah, partikel yang masuk ini, partikel makanan yang telah masuk ini, kemudian dimasukkan ke dalam vakuola makanan, kemudian dicerna oleh enzim lisosom, terus kemudian dimasukkan ke dalam vakuola pencernaan, baru nanti akan ada proses exositosis dan eliminasi sisa metabolisme yang tidak terpakai. Nah ini ya, pencernaan vakuolar tidak terbatas pada organisme uniseluler. Banyak invertebrata multiseluler mencerna sebagian makanan mereka secara ekstraseluler sebelum memfagosit sisanya. Jadi memang pencernaan intraseluler ini bukan hanya invertebrata, ada juga beberapa, maksudnya gini, pencernaan vakuolar itu tidak terbatas pada organisme uniseluler saja, tapi banyak invertebrata, misalnya pada porifera dan lain sebagainya, itu mereka juga memanfaatkan pencernaan intraseluler atau vakuolar system, begitu. Ini yang selanjutnya, ini ya misalnya ya. Kalau ini ya pada paramecium, ini jelas mudah banget kita lihat grafiknya itu ada makanan masuk. Makanan masuk itu kemudian masuk ke sitostom, kemudian dicerna ya. Kemudian dicerna di dalam vakuola makanan, setelah itu hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk sisa metabolisme melalui anal pore begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh pencernaan ekstraseluler pada hewan yang memiliki rongga. Begitu. Dia ini mencerna, ini semacam porifera ya. Semacam porifera. Ada di dalam porifera itu lapisan gastrodermis yang dia itu akan menyerap sari-sari makanan, baru kemudian diedarkan ke seluruh tubuhnya. Jadi ada yang namanya gastrodermis itu fungsinya sebagai sel-sel yang khusus untuk mencerna makanan.
Oke, untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah channel network system. Jadi untuk memasukkan nutrisi makanan itu membutuhkan saluran khusus sistem tertentu yang digunakan untuk memasukkan air di sekelilingnya, baru kemudian makanan yang terlalu di dalam air yang di sekelilingnya itu dia baru akan diserap. Misalnya ini pada porifera. Porifera itu adalah organisme multiselular yang paling sederhana. Dia memiliki saluran air pengalir yang berfungsi untuk membawa air dan makanan ke sel-sel komponennya. Saluran ini dilapisi dengan sel-sel khusus, yaitu sel yang dengan struktur flagel ya. Ini adalah sel dengan struktur flagel, ini flagelnya. Jadi sel-sel itu memiliki flagel yang ada di sekeliling porifera. Flagel ini fungsinya untuk menciptakan arus air. Jadi air akan masuk melalui pori-pori ini, baru kemudian nutrisi yang terlarut di dalam air baru akan diserap oleh sel fagosit ya, oleh sel fagosit. Ada yang namanya sel konosit, sel amobasit. Ini nanti akan menyerap sari-sari makanan ya yang terlarut di dalam air. Sari-sari makanan itu berupa apa? Ada yang namanya zooplankton, fitoplankton, pokoknya berbagai jenis plankton itu yang digunakan sebagai bahan makanan dari si porifera. Jadi air itu akan masuk ke dalam tubuh porifera melalui pori-pori kecil, baru setelah masuk itu akan keluar ke dalam saluran yang lebih besar berupa oskulum ini ya. Nah, di dalamnya itu sudah banyak sekali sel-sel yang akan menangkap makanan. Jadi ini ya, sel-sel pelapis menangkap partikel makanan dan membungkusnya dalam vakuola makanan. Kemudian materi dicerna seperti pada protozoa dengan cara intraseluler. Yang selanjutnya adalah pencernaan pada invertebrata. Ini yang pertama adalah serangga dulu. Mohon maaf, nggak fokus ya. Proses pencernaan serangga ini termasuk ke dalam pencernaan yang sudah sempurna karena sudah melalui proses yang panjang ya, mulai dari mulut ini sampai ke anus ya, sudah ada kerongkongan, lambung, dan berakhir di anus lagi. Ini untuk pembuangan sisa metabolisme. Jadi di sini sudah ada lambungnya, kemudian sudah ada ini ususnya. Jadi dia memang sudah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Ada yang namanya foregut, ini pencernaan di depan. Ini untuk ini ya, awal dari proses pencernaan, yaitu memasukkan makanan dulu ya, mulai dari depan ini ya, mulai dari mulut, esofagus, faring, terus kemudian ada midgut, ini untuk proses digestion atau pencernaan ya, dan absorpsi nutrisi ya, karena di sini ada bagian usus, dan kemudian yang terakhir adalah hindgut, ini untuk reabsorpsi air dan membentuk feses, baru kemudian nanti dikeluarkan melalui rektum. Oke, yang selanjutnya adalah proses pencernaan pada tubuh cacing. Jadi pada tubuh cacing itu pencernaan dilakukan dalam sebuah tabung kecil, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian tembolok, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Namun pada cacing pita proses pencernaannya tidak seperti cacing tanah ya. Dia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya. Berbeda dengan cacing pita karena memang cara hidup cacing pita dengan cacing tanah ini berbeda. Jadi kalau cacing tanah dia memang mencari makanan. Dia memang mencari makanan kemudian diproses ya oleh dia sendiri. Jadi memang melalui mulut, faring, esofagus, dan lain sebagainya sampai pada anus. Berbeda dengan cacing pita kan dia sifatnya sebagai parasit. Jadi dia hanya memanfaatkan nutrisi di inangnya. Karena dia bersifat parasit, jadi dia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya dan tidak memiliki mulut dan anus. Kalau pada cacing tanah, makanan dan butiran tanah itu masuk ke mulut menuju faring, kemudian melalui kerongkongan akan dibasahi lendir. Lalu makanan ini akan masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Ini ya tembolok sebagai penyimpanan sementara. Tembolok makanan ini akan masuk ke bagian usus, kemudian sari-sari makanannya diserap hingga akhirnya sisa metabolisme keluar melalui anus. Jadi hampir sama secara keseluruhan sistem pencernaan cacing dengan pencernaan hewan yang lain. Yang selanjutnya adalah pencernaan pada vertebrata. Kalau tadi pencernaan vertebrata sudah diwakili ya oleh porifera, kemudian serangga dan cacing. Yang selanjutnya adalah vertebrata ini pada ikan. Kalau pada ikan,
Ya, hampir sama dengan sistem pencernaan pada hewan-hewan yang lain. Ikan memulai proses pencernaannya di mulut, lalu makanan dikunyah terlebih dahulu ya, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Oh ya, lambung ikan itu punya dua fungsi, yaitu sebagai tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan. Jadi bukan hanya langsung dicerna, tetapi ditampung terlebih dahulu. Nah, ada perbedaan, ini adalah dua jenis ikan yang berbeda. Yang atas ini adalah ikan herbivora, yang bawah ini adalah ikan karnivora. Kalau kita lihat secara sekilas, ikan herbivora itu punya usus yang lebih panjang dan menggulung. Ikan omnivora memiliki usus yang hampir sama dengan herbivora, hanya saja sedikit lebih pendek. Pada ikan karnivora, ususnya pendek dan tidak menggulung. Hal ini karena proses pencernaan serat ya, karena kan dia herbivora berarti dia memakan serat itu membutuhkan waktu lebih lama. Jadi ususnya pun lebih panjang sehingga makanan itu bisa tercerna dengan sempurna. Untuk yang selanjutnya adalah aves atau burung ya. Eh, Secara keseluruhan ini hampir sama, dimulai dari mulut, kemudian esophagus dan lain sebagainya ini sampai akhirnya pada anus atau kloaka. Kerongkongan burung ini ya, dia memiliki kantong yang disebut dengan crop ini. Jadi dia ada semacam kantong, ini fungsinya untuk menyimpan makanan. Makanan berpindah dari ini ya, dari bagian crop yang pertama menuju ke perut, disebut proventriculus. Jadi dia awalnya hanya disimpan di sini, kemudian disalurkan ke proventriculus yang berisi cairan pencernaan dan memecah makanan. Jadi mulai ada enzim yang bekerja itu di proventriculus. Dari proventriculus, makanan akan masuk ke lambung yang kedua, yaitu ini ya, gizzard ini. Jadi setelah ke proventriculus akan masuk ke lambung yang kedua. Nah, di sini baru terjadi proses penggilingan makanan. Beberapa burung itu kan menelan batu atau pasir yang disimpan di ampela. Ternyata menelan batu atau pasir ini berfungsi untuk membantu proses penggilingan. Burung tidak memiliki lubang terpisah untuk mengeluarkan urin dan feses, hanya satu saja. Jadi urin dan feses itu keluar jadi satu. Gitu. Jadi kalau manusia kan dibedakan ya. Kalau urin melalui jalur depan, kalau feses melalui jalur belakang, sedangkan pada hewan burung, jenis burung, dia akan keluar melalui kloaka saja. Yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada amfibi. Ini diwakili oleh kodok ya, atau katak. Pencernaan amfibi ini mirip dengan ikan, dimulai dari mulut, kerongkongan masuk ke lambung. Nah, lambung katak ini juga ternyata ada dua, yaitu yang pertama sebagai tempat penampungan makanan dari kerongkongan, dan yang kedua adalah tempat makanan yang sudah dicerna. Sesudah dari lambung menuju usus halus, kemudian ke usus besar. Dalam usus besar katak akan ada proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Jadi hampir sama seperti pada manusia. Pada akhirnya, sisa metabolisme itu akan berakhir di kloaka. Kloaka ini merupakan sistem buang air kecil dan besar pada amfibi, hampir sama dengan burung ya. Jadi tidak terpisah antara anus maupun kloaka. Jadi kloaka itu untuk pembuangan urin beserta fesesnya. Tapi secara keseluruhan hampir sama. Yang selanjutnya adalah reptil yang diwakili oleh buaya. Secara keseluruhan juga hampir sama, reptil memulai pencernaan di mulut, kemudian dikunyah ya dengan gigi-giginya yang banyak ini, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian berakhir ke kloaka. Oh iya, di lambung reptil itu ada bagian seperti kerikil kecil namanya gastrolit ya, di sini. Ini ada semacam gastrolit, ini yang fungsinya untuk membantu mencerna dan menghancurkan makanan seperti gigi. Hanya saja gastrolit itu semacam otot begitu ya, bukan seperti gigi yang ada di mulut buaya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem pencernaan pada ruminansia. Ini yang paling sering kita temui, yang sudah sering dibahas waktu SMA juga ya, jadi kayaknya nggak ada masalah. Contoh hewan ruminansia paling hit itu adalah kelompoknya kambing dan sapi. Jadi hewan memakan biak ini punya pencernaan yang unik. Sistem pencernaannya pada umumnya hampir sama, dimulai di mulut. Namun, hewan-hewan ini mengunyah atau memamah makanannya melalui dua tahap, yaitu dimulai saat makanan masuk mulut. Dia akan mengunyah makanannya sebentar saja, lalu makanan itu akan disimpan di dalam rumen. Jadi dia setelah dari mulut, makanan itu akan disimpan di dalam rumen. Tahap kedua akan mulai berlangsung kalau rumennya sudah penuh. Jadi dia memang hanya sekedar mengunyah sementara, kemudian dimasukkan ke dalam rumen. Begitu. Sesudah itu makanan akan dikeluarkan kembali.
dikunyah kembali sampai halus, sesudah itu makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Secara singkat, prosesnya seperti ini ya, makanan masuk lewat mulut, masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung. Nah, lambungnya ruminansia itu ada 4 macam. Ada rumen atau perut besar, ini tempat untuk menyimpan makanan yang masih kasar sementara karena hanya dikunyah sementara saja. Kemudian ada yang namanya retikulum atau perut jala. Di sini makanan dicampur menjadi gumpalan kasar yang akan dikunyah ulang di mulut. Jadi kayak kalau kita lihat kambing atau sapi, dia seakan-akan mulutnya sibuk terus ya, karena memang ada proses pencernaan ulang atau pengunyahan ulang di mulut. Setelah itu, makanan masuk ke omasum atau perut buku. Di bagian ini makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim. Jadi ini seperti fungsi lambung pada umumnya. Dengan bantuan enzim itu baru terjadi di omasum. Kemudian di abomasum atau perut masam. Di sini makanan akan dicerna dengan baik begitu. Setelah dari abomasum, lambung itu setelah dari abomasum, makanan itu akan lanjut ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian berakhir di anus untuk pembuangan sisanya. Jadi perbedaan antara ruminansia ya, meskipun sama-sama mamalia itu terletak pada proses pencernaan makanannya karena memang lambungnya ruminansia itu terbagi menjadi 4 ruang. Nah, kalau yang ini Ini adalah perbedaan pencernaan antara mamalia ya. Mamalia pada manusia dan pada rabbit atau kelinci. Jadi kalau manusia kan memang dia omnivora ya, jadi memiliki usus yang lebih sederhana dibandingkan dengan rabbit yang dia notabene adalah herbivore. Karena dia herbivore, dia akan mencerna serat. Serat itu adalah jenis karbohidrat polisakarida yang kompleks dan untuk proses pencernaannya itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dia memiliki usus yang lebih besar, bukan besar ya, memiliki usus yang lebih panjang, terus kemudian lebih bergulung-gulung, bukan hanya usus halus, tapi usus besar pun seperti itu. Jadi memang memiliki saluran cerna yang lebih panjang ini ya. Karena pada herbivora itu ada perluasan organ yang di situ digunakan untuk perluasan area absorpsi ya, karena memang serat itu yang susah dicerna ya. Yang selanjutnya ini adalah Yang selanjutnya adalah pencernaan pada manusia ya. Manusia adalah termasuk hewan, jadi kalau kita mempelajari fisiologi hewan, manusia itu termasuk di dalamnya. Mulai dari mulut, kemudian esofagus, dan lain sebagainya sampai pada rektum dan anus. Kalau urinnya akan dikeluarkan melalui anus. Ada perbedaan sih kalau manusia ya, jadi tidak seperti hewan-hewan yang di bawahnya mamalia ya. Jadi ada perbedaan untuk pengeluaran sisa metabolisme berupa urin dan berupa fetus, itu ada perbedaan. Terus kemudian yang perlu kita ketahui pada manusia itu ada 2 tipe pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan juga pencernaan secara mekanik. Kalau pencernaan secara mekanik berarti dia itu ada proses penghancuran makanan dari yang ukurannya besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Pencernaan mekanik ini dilakukan oleh gigi-gigi yang ada di mulut. Baru kemudian ada pencernaan kimiawi, berarti pencernaan yang melibatkan enzim-enzim tertentu sehingga susunan biomolekul yang kompleks diubah menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Nah, ini adalah pencernaan yang ada di dalam lambung. Jadi di lambung itu, kalau tadi kan mulai dari mulut ya, mulai dari pemasukan makanan atau ingesti. Kalau sekarang ini adalah gambaran lambung manusia, mulai lambung ke bawah ya. Jadi ada yang namanya kelenjar pankreas, kemudian kelenjar empedu, hati, dan lain sebagainya. Untuk usus halusnya juga ada usus duodenum, jejunum, ileum. Ini sama-sama berfungsi sebagai proses penyerapan. Cuman penyerapan paling banyak terjadi di ileum ya. Untuk kemudian usus besar ada transverse colon, ascending colon, descending colon. Ini tergantung pada posisi di mana usus besar itu berada di dalam tubuh. Nah, ini nanti ada animasi interaktif. Nanti akan saya bagikan PowerPoint-nya. Silahkan bisa diklik karena di sini akan ada banyak sekali jenis makanan dan proses pencernaannya secara sederhana. Baik, kita lanjutkan ke topik selanjutnya yaitu tentang pengendalian sistem saluran cerna. Jadi ada 3 fase pengendalian sistem saluran cerna bergantung makanan untuk mengatur sekresi getah lambung dan aktivitas organ cerna. Jadi yang pertama itu bergantung pada volume dan isi makanan, bergantung pada sistem saraf yaitu saraf parasimpatis dan simpatis, dan yang selanjutnya adalah hormon-hormon yang dibuat untuk mendukung sistem pencernaan.
Yang selanjutnya, kalau berdasarkan lokasi makanan itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase sefalik, yang kedua gastrik fase, dan yang ketiga adalah intestinal fase. Kalau reseptor fase sefalik itu ada 3 yang bekerja ya. Ada stimulasi fisik, berarti kita melihat makanan. Ada peran dari saraf-vagus, berarti ini kita mencium, ada bau sate nih, enak nih kayaknya. Kemudian kita stimulasi fisiknya adalah kita melihat sate gitu ya. Jadi langsung nanti berhubungan dengan sistem saraf vagus, dan ini akan meningkatkan motilitas dan sekresi enzim atau hormon yang akan bekerja untuk mengoptimalkan fungsi saluran cerna. Kemudian setelah itu kita makan sate itu nanti di lambung, di fase gastrik itu dia akan dicerna sedemikian rupa ya. Jadi kalau di lambung itu kan ada proses pencernaan baik protein maupun karbohidrat. Di lambung itu sudah disiapkan hormon yang bekerja apa saja, kemudian enzim yang bekerja apa saja. Kemudian masuk lagi ke fase intestinal, di mana usus itu akan mencerna makanan yang sudah tercerna di dalam lambung. Jadi di dalam usus itu ada banyak sekali hormon, ada banyak sekali enzim, dan ini akan mengoptimalkan proses pencernaan protein. Jadi setelah proteinnya tercerna sedemikian rupa sampai menjadi asam amino, baru kemudian akan diserap oleh usus. Karakteristik hormon saluran cerna itu disekresikan oleh sel-sel enteroendokrin. Jadi memang ada sel khusus ya, namanya enteroendokrin, yang memang mengsekresikan hormon, yang hormon-hormon ini mendukung fungsi organ yang melepaskannya. Kemudian hormon ini bekerja dengan cara masuk ke dalam sistem peredaran darah. Misalnya ini hormon grelin ketika lapar, kemudian hormon gastrin ini ketika sudah ada makanan. Kemudian hormon gastrin ini kan dia sifatnya asam, dan hormon ini ternyata membuat enzim-enzim yang sebelumnya tidak aktif menjadi lebih aktif ya. Misalnya enterotripsin itu berubah menjadi tripsin ketika pH-nya sudah rendah. Kemudian ada hormon insulin dan glukagon, ini untuk menstabilkan glukosa baik di dalam glukosa darah ya. Bagaimana peranannya agar glukosa dalam darah itu tetap stabil. Ketika glukosa darahnya tinggi, maka akan diubah secara otomatis untuk menjadi glikogen yang disimpan di dalam otot dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hormon. Kemudian yang selanjutnya ya, motilitas setiap bagian dari jalur saluran cerna menjalankan fungsinya dan bergantung pada apakah seseorang sedang mencerna makanan atau tidak. Itu artinya begini. Jadi kalau misalnya kita sedang makan, maka usus itu akan bekerja dengan sangat keras agar makanan itu bisa tercerna sempurna dan bisa diserap sebaik mungkin, sehingga nanti hasilnya itu bisa diedarkan ke seluruh darah, ke seluruh tubuh melalui darah. Tetapi ketika tidak ada makanan, kerja usus itu menjadi lebih sederhana. Enzim-enzim yang sebelumnya disekresikan menjadi tidak disekresikan lagi, hormon yang sebelumnya disekresikan kemudian konsentrasinya menjadi menurun dan lain sebagainya. Dan refleks mencerna makanan itu bergantung pada volume dan isi makanan yang masuk ke dalam saluran cerna. Ini memang sudah menjadi konsep ya di dalam saluran cerna. Ketika kita makan banyak ya dalam satu waktu, itu akan membuat kerja saluran cerna menjadi sangat keras ya. Karena memang dalam satu waktu memasukkan volume dan makanan yang terlalu banyak. Jadi sebaiknya memang memakan makanan itu dalam jumlah yang sedikit tetapi sering. Ini adalah proses pencernaan pada manusia ya secara umum, mulai dari mulut sampai ke usus besar. Ini prosesnya kita sudah tahu ya satu persatu seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah proses absorpsi. Jadi pada proses absorpsi itu penyerapan sebagian besar garam, air, dan nutrisi yang terjadi di dalam usus kecil. Sebagian besar nutrisi diserap oleh transepitel, monosakarida dan asam amino masuk ke dalam aliran darah, dan sebagian besar masuk ke dalam getah bening. Untuk yang selanjutnya, ini adalah gambar anatomi dari usus kecil. Jadi memang bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini adalah gambar mikrofilinya yang ternyata berisi sel-sel epitel. Nah, ini adalah caranya, ilustrasi bagaimana caranya membran sel itu menerima fruktosa yang berasal dari sari-sari makanan yang sudah berasal dari makanan yang telah tercerna dan menjadi sari-sari makanan begitu, dan prosesnya dilakukan secara difusi terfasilitasi. Nah, ini caranya ya secara umum.
Jadi kalau protein itu sudah dirubah menjadi yang lebih sederhana. Ada banyak enzim yang bekerja, ada tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dan banyak lagi enzim-enzim protease yang mereka tuh bekerja di pH maksimal 7. Kemudian setelah menjadi sederhana ini ya, kalau kita lihat ya, dengan bantuan banyak enzim dia menjadi protein yang lebih sederhana. Kemudian ada aminopeptidase dan dipeptidase, ini untuk proses pencernaan protein lebih lanjut. Jadi awalnya kan proteinnya kompleks seperti ini, tapi dengan bantuan tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase itu menjadi lebih sederhana. Kemudian setelah itu dibantu lagi dengan enzim-enzim yang lain menjadi lebih sederhana lagi, sampai pada akhirnya ketika sudah dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu asam amino, dia akan baru diserap ke dalam sel dari usus halus. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gangguan pada sistem saluran cerna, ada anoreksia nervosa, ya. Kemudian ada diare, appendicitis, obesitas, dan ini. Jadi ada task buat teman-teman sekalian untuk mencari ini. Untuk mencari apa sih definisi dari gangguan sistem cerna yang saya sebutkan di sini? Cholelicitis, cholangitis, anal fissure, bursitis, rectal prolapse, dan lain sebagainya, termasuk yang ini ya. Jadi ada ini anoreksia nervosa, diare, appendicitis, obes, dan ditambah 24 lagi. Jadi total semuanya ada 28 gangguan sistem cerna yang wajib untuk dicari definisinya oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk mengerjakan di dalam bentuk Word, diketik begitu ya. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan NIM, kemudian dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti hasilnya itu silahkan ketua kelas membentuk zip folder, baru dikirimkan ke saya ke email ainibiologi@gmail.com dengan subjek tugas Viswan 1 gitu ya. Jadi nanti akan saya cek. Maksimal pengumpulan adalah hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa ya berarti? Hari Rabu itu berarti kita lihat tanggal 13 pukul 23.59 detik. Jadi nanti saya tunggu, ini tinggal dicari saja apa definisinya ini, baru kemudian nanti dikumpulkan. Tugas-tugas yang sebelumnya yang di depan yang saya bilang dikumpulkan dalam bentuk komentar, silahkan juga ditulis dalam bentuk Word saja, tidak perlu dalam bentuk komentar di YouTube karena nanti pasti akan terbatas kolom komentarnya. Untuk absensi silahkan tuliskan nama dan NIM di kolom komentar YouTube sebagai absensi, tanda bahwa kalian memang sudah benar-benar mengikuti perkuliahan saya dengan baik. Untuk tugasnya semuanya dikumpulkan dalam bentuk Word dan dikumpulkan melalui email ke ketua kelas. Nanti akan saya tuliskan emailnya ya. Untuk itu sampai sini perkuliahan kita hari ini tentang sistem cerna. Untuk yang mau bertanya atau ingin membuka topik diskusi, boleh silakan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab dengan baik kalau memang saya mampu. Kalau tidak mampu, saya upayakan untuk tetap mampu menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.